Aku Isna. Di sini emang kita mau ngapain? Ngeplok. Random. Promosi. Kalau gitu apa dong? Siapa tuh? Oh, wawancara. Buat tugas prakarya itu ya? Kalau gitu kelompok dong. Belum ada orangnya sih. Selagi nunggu, enaknya ngapain ya? Kayak ada suara. Oh, sound video perkenalan udah mulai aja nih. Bentar dulu. Mau narik video dulu. Halo guys, kita sudah sampai di tempat wawancara telur asin. Apa yang menginspirasi jenengan itu untuk mendirikan usaha ini? Ya, dulu sih nggak anu deh. Kalau istilahnya buat jarak dengan telur asin itu coba-coba. Tapi alhamdulillah dapat jalan lancar terus sampai sekarang sudah banyak, sudah berpuluh-puluh tahun, ya kurang lebih 35 tahun sudah. Ya kena tambah-tambah, tambah-tambah belanja, tambah-tambah kebutuhan, bantu-bantu suami bekerja soal kan Bapak kan ngasto guru, gajinya pas-pasan dulu, jadi kami bisa membantu untuk cari nafkah. Pertanyaan kedua, seberapa penting inovasi dengan bagi usaha ini? Seberapa? Penting inovasi bagi usaha ini. Ya, penting sekali. Gimana ya nak ya? Jelas nilai apa? Untuk menambah pemasukan, ya buat kebutuhan ya sama. Bisa kita jadikan usaha dan bisa lancar sampai sekarang. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak atau Ibu menggunakan tenaga kerja tambahan atau dikerjakan sendiri? Ya dulu dikerjakan sendiri sama anak-anak, tapi setelah anak-anak sekolah itu ambil tenaga kerja 3 orang. Sekarang kan agak banyak yang dikerjain. Ya ada yang nyuci, ada yang membuat tuh istilahnya menata telurnya di bak, itu kan orang 3 kerjanya, tidak sendirian, itu sudah tua, gantian anak-anak kan diambilkan pun tetangga. Bagaimana tahapan proses pembuatan telur asin dari awal sampai akhir? Ya dari awal, pertama telur yang masih baru dari peternak dicuci bersih-bersih, langkah 1. Terus keduanya setelah bersih dari cucian, terus kita buat adonan pasir bata dengan garam giling, kita aduk bersama-sama jadi satu. Adonannya agak tidak encer, tidak apa itu, tidak keras. Terus kita buat kita tata di bak, lalu kita diamkan selama kurang lebih 4 bisa. Terus apalagi Strategi apa yang menurut Ibu paling efektif untuk menarik pelanggan? Strategi. ya pasti ada strateginya. Kalau itu kerjaannya atau merendamnya sama pembuatannya bagus, itu pelanggan sama sekarang kan
banyak sekali orang mengasih. Tapi alhamdulillah karena sudah ada namanya tetap terkenal, jadi ya walaupun mahal ya tetap kesini. Terus apa ya, harus hati-hati kalau prosesnya, jangan tergesa-gesa, soalnya kan kalau rasim itu tidak seperti buat kue adonan langsung jadi goreng jadi. Kalau rendamannya belum waktu yang diambil itu masih direndam, jadi tidak tergesa-gesa. Nah, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi saat merintis usaha ini? Saat merintis usaha ini. Banyak tantangannya. Baru dicuci udah ada yang rusak, terus ada yang busuk, itu ada yang gimana ya, yang bagian atas kurang asin, ya banyak kendalanya istilahnya. Terus apa, soal pemasarannya gitu ya, ada kendala, soalnya kan sekarang banyak ibu-ibu yang membuat telur asin di Sanggedu sampai 20 orang. Dulu kan saya sendiri orang 3, terus sekarang sampai banyak sekali. Tapi ya masih di sini, kalau buatan beda aturannya, terus teorinya ya beda, tidak seperti yang lain, jadi orang beli itu miteni istilahnya. Kira-kira berapa modal usaha ini? Ya kami kalau saya hitung ya banyak sekali, nah harus gimana ya, soalnya telur dibeli terus direndam sampai segitu, sampai kurang lebih 10 hari, itu kan uang membeku namanya. Terus ada lagi sampai kira-kira 10 sampai 15 hari dijual di bakul di tengkulak tuh. Jendak jarang yang cash, ambil ingin bayar yang dulu baru bawa lagi, tetap ada. Terus modalnya banyak, ya kurang lebih ya berapa ya, itu ada rendaman kurang lebih 12.000. 1.000-nya kalau beli mentah kalau itu 2.200. Penting kan dari sana sekali. Berapa persen keuntungan yang diterima dari usaha tersebut? Alhamdulillah banyak sekali. Kalau habis banyak, kalau musim haji, musim sakdanan luar itu biasanya minimal 1.500 sampai 2.000 sehari. Itu ya tinggal mengalihkan, kira-kira bersih 1 juta lah bisa, 1.500 itu sampai 2.000. Soalnya kan belinya telur itu dua nanti kalau sudah dicuci ada upahnya ya. Ada yang atau jadi rendaman tuh ada lagi upahnya. Terus yang buka dari kepelan istilahnya, mau dicuci siap dimasak itu ya ada burungan lagi. Gasnya nanti ada yang rusak itu kurang lebih 500. Terus kita jual 3.500, 3.000, kalau kesana 36. Itu ya udah bersih lah, kita 1.000 ya 500.000 untung. Bagaimana Ibu mengelola risiko kerugian dalam menjalankan usaha ini? Dan jika pernah terjadi, apa faktor yang menyebabkannya? Ya sering rugi, tapi ya sedikit, gak terlalu banyak. Soalnya kalau dari Solotigo kan jauh, terus sampai ke sini kan banyak orang usaha istilahnya, nanti dimasukkan ke jamu atau martabak, itu sudah tidak rugi tapi badi ya, belinya 22 tapi yang martabak yang beli itu 25, itu sudah dapat untung 300. Terus kalau di rendaman ya rusak lagi, kalau ada yang busuk harus, kalau merebus dibatul satu persatu, terus yang buang, tapi yang banyak, tapi ya masih banyak untungnya, banyak yang baik. Terus apa lagi tadi? Menurut Ibu apa yang harus disiapkan anak muda yang ingin memulai usaha? Aduh. Dari mana? Kosan itu. Bisa mencuri-curi ya. Nah, udah biar persiapan untuk masa depan, ya doain kalau adik-adik besok sekolah sudah selesai, sudah
apa itu apa yang diinginkan, dan Allah memberi berkah tercapai cita-citanya adik-adik. Ya, besok kalau adik-adik bisa membuat telur asin ya, itu hanya berdoa supaya adik-adik dapat mengelola dengan baik, hasilnya baik, bisa dijual langsung. Soalnya banyak telur asin di sini ya, dan ada 3 hari tapi sudah masuk aja dan ada lama untuk gejalanya untuk nggak kurang istilahnya pada kendalanya itu. Kalau harapannya bagus dan apa hasilnya bagus, bisa di apa buat langganan orang banyak sampai ke sini. Ya pernah kirim ke Kalimantan waktu itu 1 minggu sampai 10 hari agar bisa menjaganya kulitnya nggak pecah istilahnya, itu tetap bertahan sampai doa buat yang kesini teman-temannya sekolahnya bisa lulus dengan baik dan semua dapat ridho dari Allah, tujuan yang solihah, tapi cita-citanya bisa hidup bahagia, senang punya akhirat. Aku akan saya doain dan semua dapat suami yang solih. Amin. Ini pertanyaan terakhir, harapan Ibu untuk usaha ini di masa depan seperti apa? Ya mudah-mudahan sampai masa depan bisa kita turunkan ke anak saya yang hanya membantu. Setelah pulang dari jamaah haji dulu sudah dikelola anak, hanya membantu ya. Mudah-mudahan bisa manfaat dan bisa berjalan sampai kapanpun dan bisa menghasilkan rezeki yang halal barokah, tidak pegawai tok, yang mampu bisa hidup senang dan hidup bahagia, hidup kaya. Walaupun hanya penghasilan sederhana, tapi kalau rezeki itu barokah bisa cukup. Ya, sekian pertanyaan dari kami. Ya, Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku bilang segede ya.